Kalian tahu nggak sih gimana ya caranya WiFi itu bisa terhubung ke gawai kalian? Nah, jadi WiFi itu bisa terhubung ke gawai kalian menggunakan alat yang bernama router. Router ini berfungsi untuk memancarkan sinyal. Hal tersebut bisa terjadi karena memanfaatkan teknologi gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data. Nah, bagaimana sih pembentukan dan perambatan gelombang elektromagnetik ini? Ayo simak video berikut ini. Selanjutnya adalah hukum serta makna fisis. Yang pertama adalah hukum Gauss. Hukum Gauss di mana muatan listrik membentuk medan listrik yang arah arus keluarnya dari muatan positif, serta arah masuknya dari muatan negatif. Selanjutnya adalah hukum Gauss tentang kemagnetan. Garis-garis medan magnet membentuk loop secara kontinu tanpa adanya awalan maupun akhir. Selanjutnya adalah hukum Faraday. Hukum Faraday adalah perubahan medan magnet kepada arus listrik yang membentuk loop secara kontinu tanpa adanya awal maupun akhir. Selanjutnya adalah hukum Ampere-Maxwell, di mana arus listrik maupun medan listrik membentuk medan magnet tanpa adanya muatan listrik sekalipun di dalamnya. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang persamaan Maxwell dan juga makna fisisnya, sekarang kita bakal masuk ke salah satu hasil paling penting dari persamaan tersebut, yaitu bagaimana ternyata medan listrik dan juga medan magnet itu ternyata bisa bergabung dan bisa menghasilkan gelombang. Nah, jadi gini, James Clerk Maxwell adalah fisikawan besar asal Skotlandia yang menemukan hubungan penting antara medan magnet dan juga medan listrik. Nah, dari hubungan yang saling memengaruhi ini, medan magnet dan juga medan listrik itu jadinya bisa kayak saling memunculkan satu sama lain gitu. Nah, prosesnya ini berlangsung secara terus-menerus sehingga keduanya itu bisa merambat keluar dan membentuk suatu gelombang. Nah, gelombang inilah yang biasanya kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, yang menariknya, gelombang ini punya dua komponen, yaitu medan listrik dan juga medan magnet. Yang keduanya itu saling tegak lurus dan merambat keluar secara tegak lurus atau kayak saling berhadapan gitu. Nah, jadinya itu tuh kayak segitiga yang saling berpendikular gitu. Nah, satu hal lagi nih teman-teman. Jadi, frekuensi gelombang elektromagnetik itu hasilnya akan selalu sama dengan yang dikeluarkan oleh sumbernya. Jadi, kalau misalnya sumbernya itu berosilasi sebesar 50 Hz, maka hasil gelombang yang dikeluarkan akan menjadi 50 Hz juga. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar kenapa cahaya, sinyal radio, dan juga gelombang microwave itu semuanya bisa merambat tanpa medium. Semua ini berawal dari ide Maxwell tentang hubungan listrik dan juga magnet. Jadi saya akan menjelaskan berbagai macam rumus pada gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell. Yang pertama yaitu rumus untuk diketahui medan listriknya, yaitu E sama dengan EM sin sama dengan WT dikurang KX. Dan untuk medan magnet di sini ditulis sebagai B sama dengan BM sin buka kurung WT dikurang KX. Untuk EM ini mewakili nilai maksimum suatu medan listrik, dan untuk BM di sini mewakili nilai maksimum suatu medan magnet. Dan untuk WT, W di sini kecepatan suatu gelombang, T waktu, K yaitu bilangan gelombang, dan X ialah jarak satu titik dari sumber gelombang. Lalu untuk rumus kedua yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik yang dapat ditulis sebagai V sama dengan C sama dengan E per B. V di sini dijelaskan untuk cepat rambat suatu gelombang, C yaitu cepat rambat suatu gelombang untuk ruang hampa yang akan dijelaskan pada rumus yang ketiga, dan E per B di sini mewakili besar medan listrik dan besar medan magnet. Lalu untuk rumus ketiga yaitu cepat rambat suatu gelombang pada ruang hampa yang dapat ditulis sebagai C sama dengan 1 per akar epsilon O dan mu O. Untuk C di sini masih dengan kecepatan suatu gelombang pada ruang hampa, dan epsilon O mewakili permeativitas ruang hampa, dan mu O mewakili permeabilitas ruang hampa. Lalu untuk rumus yang terakhir yaitu persamaan cepat rambat pada suatu gelombang elektromagnetik yang dapat ditulis V sama dengan 1 per akar epsilon mu. Di sini V dijelaskan untuk cepat rambat suatu gelombang,
epsilon yaitu permeativitas listrik, dan mu untuk permeabilitas magnetik. Baiklah, setelah kita mengetahui apa saja sih rumus-rumus yang dapat kita pakai pada persamaan Maxwell, mari kita lanjut ke pembahasan soalnya ya. Let's go! Pembahasan soal pertama yaitu mengenai medan listrik pada gelombang elektromagnetik. Diketahui bahwa amplitudo medan listrik suatu gelombang elektromagnetik adalah 50 volt per meter. Frekuensi suatu gelombang 2 kali 10 pangkat 9 radius per sekon dan bilangan gelombang adalah 5. Hitunglah besar medan listrik pada jarak 2 meter dan waktu 1 kali 10 pangkat min 9. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa EM sama dengan 50 volt per meter, Omega sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 radius per sekon, K-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 2 meter, dan T atau waktu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Yang ditanya yaitu besar medan listrik atau yang disimbolkan dengan E. Jawab yaitu E sama dengan E maksimum sin omega T dikurang KX. E sama dengan 50, sinnya yaitu 2 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 min 9 dikurang 5 kali 2. Didapatlah sin minus 8. Sin minus 8 yaitu min 0,98. E sama dengan 50 kali min 0,98 didapatlah hasil min 49 volt per meter. Jadi besar medan listrik tersebut adalah min 49 volt per meter. Pembahasan soal kedua yaitu mengenai cepat rambat gelombang dengan rumus Maxwell. Diketahui pada suatu titik, kuat medan listrik sebesar 120 volt per meter dan kuat medan magnet sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Berapakah nilai cepat rambat gelombang tersebut? Penyelesaian yaitu diketahui bahwa EM atau kuat medan listrik sebesar 120 volt per meter dan juga medan magnetnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ditanya yaitu cepat rambat gelombang di medium tersebut atau V. Jawab V sama dengan E per B, yang dimana E nya ada 120 dan B nya 4 kali 10 pangkat min 7. V sama dengan 120 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7 dan didapatlah hasil 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pembahasan soal ketiga yaitu mengenai cepat rambat gelombang di ruang hampa. Jika permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12 F per M dan permeabilitas ruang hampa 4V kali 10 pangkat min 7 H per M, tunjukkan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa epsilon nolnya yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Dan mu nolnya yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Yang ditanya yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa atau yang disimbolkan dengan C. Jawab yaitu dengan menggunakan rumus 1 per akar epsilon 0 kali mu nol. Dimasukkan C berarti sama dengan 1 per akar 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 4V kali 10 pangkat min 7. Langkah pertama yaitu kita hitung dulu mu nolnya berapa. Jadi 4V kali 10 pangkat min 7 yaitu didapat hasil 1,26 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya hasil dari mu nol kita kalikan dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dan dihasilkan nilai 1,11 kali 10 pangkat min 17. Setelah kita dapat hasil tersebut, lalu kita akarin, yaitu didapat hasil 3,33 kali 10 pangkat min 9. Setelah didapat semua, baru kita inverse ke dalam rumusnya, yaitu C sama dengan 1 per 3,33 kali 10 pangkat min 9. Dan didapatlah hasil, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, besar cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa tersebut adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu pembahasan soal keempat yaitu mengenai cepat rambat gelombang pada medium. Jika suatu medium memiliki epsilon sama dengan 4 epsilon 0 dan mu-nya sama dengan mu 0, tentukan cepat rambat gelombang V di medium itu. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa epsilon sama dengan 4 epsilon 0 dan mu sama dengan mu 0.
ditanya yaitu cepat rambat gelombang di medium tersebut atau V. Jawab yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan 1 per akar epsilon mu. V sama dengan 1 per, kita masukin nilai epsilonnya yaitu 4 epsilon 0 dan mu-nya yaitu mu 0. Lalu 4 bisa kita akarin, akar dari 4 yaitu 2, lalu kita keluarin jadi setengah dikali 1 per yang tersisa yaitu sisa akar dari epsilon 0 dan juga mu 0. Jadi rumus 1 per akar dari epsilon 0 mu 0 itu sama dengan rumus C. Jadi kita tulis C per 2, yang dimana C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8, lalu kita bagi 2 dan dapat hasil 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang V di medium tersebut adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya, percobaan Hertz. Percobaan Hertz ini adalah hasil pemikiran dari Maxwell yang dikembangkan atau yang akan dibuktikan oleh Hendrik Hertz. Pada tahun 1887, 8 tahun setelah kematian Maxwell, ternyata gelombang elektromagnetik ini tuh berhasil dibuktikan oleh Hertz. Nah, Hertz itu mencoba membuktikan kehadiran gelombang elektromagnetik melalui gelombang listrik dan rangkaian pemancar. Dalam eksperimennya, Hertz membuat rangkaian pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Berikut adalah penjelasannya. Nah, setelah penjelasan percobaan Hertz oleh Hertz tadi, kita mengetahui bahwa Hertz mengamati gelombang tersebut itu merambat melalui kelajuan cahaya dengan karakteristik seperti pemantulan, pembiasan, dan interferensi. Namun, gelombang tersebut tidak terlihat, berbeda dengan gelombang cahaya. Nah, dari percobaan tersebut, kita mendapatkan pembuktian bahwa adanya gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian kita bisa mencari besarnya frekuensi dari cahaya tampak dengan menggunakan rumus C sama dengan lambda dikali F, dengan C adalah kelajuan cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, selanjutnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 5 nanometer masuk ke dalam sebuah ruangan. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Nah, kita mulai pembahasannya. Yang pertama diketahui lambda yaitu 5 nanometer, kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 5 dikali 10 maka 9 meter. Yang kedua ada C ataupun kelajuan cahaya dengan ketetapan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah F ataupun frekuensi. Nah, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan berikut dengan menggunakan rumus frekuensi cahaya tampak. Dengan rumus F sama dengan C dibagi lambda. F sama dengan kita masukkan ketetapan kelajuan cahaya yaitu bernilai 3 dikali 10 pangkat 8, kemudian lambdanya 5 dikali 10 pangkat min 9, kemudian kita bagi sehingga menghasilkan frekuensi bernilai 6 dikali 10 pangkat 16 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 6 dikali 10 pangkat 16 Hz.